Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Pak Kasipitsus, lagi saya beserta seluruh jajaran, dan juga Pak Kasih Intel di sebelah kanan saya. Yang teristimewa rekan-rekan media yang hadir pada tanggal 27 Agustus 2025. Dari tadi pagi kita telah melaksanakan Kejaksaan Negeri Tebo melaksanaan kegiatan tahap 2 terhadap 7 tersangka dalam tindak pidana korupsi Pasar Tanjung Bungur tahun anggaran 2023. Adapun dari 7 tersangka itu telah dilakukan pemeriksaan terhadap diri tersangka dan juga telah diperiksa juga berkas perkaranya maupun kelengkapan syarat formil maupun material terhadap masing-masing tersangka. Kemudian terhadap nama tersangka, yang pertama yang telah di tahap 2 yaitu Nur Hasanah SE binti Hamzah selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Tebo. Yang kedua, Edi Sofian S. Sarjana Pendidikan, Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Tebo. Yang ketiga, Paul Sumarsono, Direktur CF Graf 5 Tech Konsultan Perencana. Yang keempat, Pia Ulhak Saputra, Direktur CV Karya Putra Bungsu, Penyedia Jasa Pekerja Fisik. 5, Ahmad Solhin bin Nastawi, kontraktor yang menerima pengalihan pekerjaan fisik dari CV Karya Putra Bungsu. Yang keenam, Harmonis bin Syamsul Bahari, kontraktor yang menerima pengalihan pekerjaan fisik dari CV Karya Putra Bungsu. Yang terakhir, 7, Haryadi, Sarjana Teknik, selaku Direktur CV Bakti Paramoda Konsultan Pengawasan. Terhadap 7 tersangka itu, mulai hari ini, terhitung tanggal 27 Agustus 2025, telah kita lakukan terhadap dirinya, yaitu penahanan tahap pertama selama 20 hari ke depan, yaitu dari tanggal 27 Agustus 2025 sampai dengan 15 September 2025. Jadi pada hari ini kita telah melaksanakan tahap 2 terhadap seluruh berkas perkara maupun teknis terhadap tindak pidana korupsi itu, dan juga seluruh tahapan selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Pak Kasipitsus selaku pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tuntutan nanti di bidang tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Negeri Tebo. Silakan Pak Kasipitsus. Kronologis perkara ini, perkara pembangunan pasar Tanjung Bungur tahun 2023, ditemukannya ada kerugian negara dari perhitungan kita dari BPKP sebesar 1.061.000.000, dan hitungan tersebut didapatkan dari mantapnya anggaran dalam pembangunan pasar tersebut yang lebih dari harga HPS yang ditetapkan oleh sebagai satuan tertinggi dari harga satuan tertinggi yang SAS yang ada di Kabupaten Tebo. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan mengapa perkara tindak pidana ini bisa naik, dan kita mungkin akan limpahkan perkara ini sesegera mungkin ke Pengadilan Negeri Tipikor di Jambi, dan pemindahan tahanan juga mungkin akan dilakukan secepatnya untuk bisa dilakukan pembuktian dalam dakwaan di Pengadilan Tipikor Jambi. Mungkin itu saja Pak Hajar yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang mau bertanya, dipersilakan. Silakan. Baik, kita langsung saja biar interaktif. Terima kasih dari Jambi Otoritas. Terhadap jumlahnya ini nanti secara teknis akan disampaikan oleh Pak Kasipitsus. Silakan Pak Kasipitsus. Untuk penambahan jumlah ini kenapa bisa jadi 1.061.000.000, kita pada saat penghitungan di BPKP pada saat penghitungan 1.011.000.000 itu belum fix, karena kita BPKP melakukan expose, dan kita minta penghitungan dilakukan secara lebih rinci
baik terhadap selisih dari pekerjaan konstruksinya, baik dari segi maraknya maupun dari sampai di perhitungan di konsultan pengawas. Nah, oleh sebab itu dari keringan tersebut bertambah menjadi 1.041.000.000. Nah, mungkin itu yang untuk perhitungan terkait dengan pertanyaan kedua. Jumlah uang yang kita jadikan barang bukti yang diserahkan oleh dari keluarga tersangka maupun dari tersangka sendiri, itu total uang yang diserahkan adalah sebesar 186 juta rupiah. Jadi 80 juta dari keluarga tersangka Harmonis, 70 juta dari, kemudian ada susulan kembali oleh keluarga Harmonis juga 70 juta, dan 36 juta lagi dari keluarga tersangka Harmonis, dengan totalnya sekitar 146 juta yang diserahkan oleh dari tersangka Harmonis. Dan untuk barang-barang yang dijadikan barang bukti yang kita lakukan penyitaan, itu penyitaan satu bidang tanah atas nama Nur Hasanah dengan SHM 05707 dengan luas 749 meter bujur sangkar, dan atas nama Nur Hasanah juga ada luasan dengan 604 meter bujur sangkar. Kemudian ada satu unit mobil minibus merek Toyota yang kita sita dari Harmonis. Kemudian satu unit motor merek Honda nomor polisi ada BH5558 dari tersangka Edi Sofyan. Kemudian untuk aset-aset lain dalam upaya kita untuk pengembalian kerugian negara dan sebagai uang pengganti, pada saat ini itu baru kita lakukan pemblokiran baik terhadap aset tanah maupun terhadap aset kendaraan yang mungkin belum kita ketemukan. Tapi untuk sementara setelah kita dapatkan datanya, kita lakukan pemblokiran terlebih dahulu terhadap tanah tersebut. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi menambahkan artinya dalam penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Tebo ini tidak hanya berkaitan hanya kerugian negaranya saja, tapi kita mencoba untuk melakukan aset tracing terhadap untuk mengembalikan kerugian negara itu kembali. Yaitu tadi disampaikan oleh Pak Kasitisus beberapa aset yang telah dilakukan pemblokiran dan penyitaan. Yang nantinya setelah mendapatkan inkrah dari pengadilan Tipikor sampai tahapan inkrah, nah itu baru dilakukan pelelangan untuk uang pengganti. Penyidikan ini apakah penyidik juga mengejar sampai ke pihak kemudian sebagai penggunaan dana sana ini? Oke, baik. Terhadap pihak kementerian, tim penyidik telah melakukan pemeriksaan sebagai saksi. Jadi secara keseluruhan aliran anggaran itu kita telah periksa. Artinya dari sumber dana mana itu juga kita telah melakukan pemeriksaan. Namun terhadap kementerian itu statusnya sebagai saksi. Adapun nanti ada sesuatu hal yang akan terungkap dalam persidangan, tentu kita akan melihat perkembangannya seperti apa dalam persidangan itu. Kira-kira begitu. Di sini kan ada 7 tersangka ya, yang baru kita melakukan penyitaan itu terhadap 2 tersangka, ini sama Nur Hasanah. Untuk 5 tersangka lainnya ini adalah upaya kita untuk melakukan penyitaan. Jadi memang dari barang bukti yang telah dilakukan penyitaan itu ada 4 tersangka yang telah dilakukan penyitaan. Namun kami tidak juga tidak mengejar. Jadi kami telah melakukan pemblokiran terhadap beberapa aset dari beberapa tersangka yang telah kita coba melakukan melalui aset tracing, dan kita telah blokir terhadap, sebagai contoh ada beberapa lahan tanah itu kita telah melakukan pemblokiran sertifikatnya. Kira-kira seperti itu. Dari PKR-nya ada kemungkinan penambahan tersangka baru. Terhadap kemungkinan penambahan tersangka untuk saat ini yang dapat kami buktikan berdasarkan 184 dan Junto 183 KUHP itu terhadap 7 tersangka ini. Namun dalam perkembangan nanti dalam persidangan tentu kan akan mendapatkan fakta-fakta baru yang tentu saja nanti akan kita lakukan analisa terhadap fakta-fakta itu sehingga kita dapat menyimpulkan seperti apa nanti ke depannya.
Kegiatan penuntutan ini kami pun berharap terus teman-teman bisa mengawalnya. Jadi kita sama-sama melihat perkembangan dari kegiatan penuntutan ini, bagaimana perjalanan persidangan. Tentu nanti kami akan koordinasikan dengan bagian penanganan hukum yaitu Pak Kasintel. Tentu akan kita rangkai seperti apa nanti baiknya dalam proses penanganan penuntutan nanti. Terima kasih. Kalau selama ini juga kita sering beberapa untuk masuk ke berita kepada teman-teman wartawan. Cuma kalau untuk masalah persidangan mungkin secara apa bisa disampaikan, tapi tidak mengenai materi perkara atau apa pemberitaannya. Karena itu cuma masuk dalam ranah pembuktian. Ya. Yang penting nanti kita akan lebih support terhadap pemberitaan supaya kita juga bisa saling berkomunikasi aktif ya. Proses perkara ini kan ada dugaan pengaturan proyek. Ini mungkin seperti apa tindak lanjutnya Pak? Dianggap proyek ini maaf itu pada saat kalau dari kementerian, ibaratnya kementerian itu memberikan dana. Jadi memberikan dana, ada dana 3 miliar. Nah, bagaimana pekerjaan 3 miliar tersebut, itulah yang dikelola oleh dari Disperindak. Nah, pada saat Disperindak melakukan perencanaan menyusun harga. Nah, itu pada saat penyusunan harga itu yang menjadi penetapan HPS menjadi kewenangan BPK. Dalam hal ini yang menentukan HPS itu BPK itu adalah Ibu Kadis. Nah, dari beliau lah pada saat yang seharusnya kewenangan penetapan HPS itu yang harus sesuai dengan atau paling tinggi dengan SAS Kabupaten Tebo, kalau nggak salah nomor 70. Nah, tapi tidak dilakukan koreksi lagi oleh BPK karena kewenangan penetapan HPS itu adalah pada BPK Kabupaten Tebo. Itu yang dapat saya jelaskan. Tujuh tersangka ini tahap 2 ini seperti apa? Selanjutnya mungkin kapan rencananya kita akan melimpahkan ini ke pengadilan tipikor? Tahap 2 ini memang berkas-berkas kita telah selesai, saat ini sedang dalam penyelidikan dan kita berarti sudah lengkap semua untuk berkas-berkas perkara. Dan untuk pelimpahan perkara itu akan dilakukan sesegera mungkin sebelum waktu penahanan di tahap 2 di tahap penuntutan itu habis. Jadi sebelum itu sudah pasti harus kita limpahkan ke pengadilan. Dan pada saat kita mau melimpahkan tersebut perkara kepada pengadilan setelah tahap 2 ini nanti, nah itu nanti baru kita pindahkanlah semua para tersangka yang berada di lapas ke lapas di Jambi, kita titipkan di lapas di Jambi agar untuk memudahkan kita dalam menjalankan persidangan yang berada di Jambi. Terima kasih Pak Anggasubisu dan Pak Sindal. Kami pikir penjelasan kami sudah sangat komprehensif kepada teman-teman media. Kami berharap dukungan dari teman-teman media semuanya yang ada di Tebo maupun teman-teman media rekan-rekan yang ada di Jambi untuk sama-sama kita berkontribusi aktif dan dalam hal yang positif untuk mengawal persidangan ini, proses penuntutan ini sampai dengan inkrahnya terhadap 7 tersangka ini. Terima kasih atas waktu dan kehadiran teman-teman media pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.